Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. Selamat pagi Anda Solihah, kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, mudah-mudahan terus semangat belajar. Well, come back with me, Miss Ayu Nurjana, or you can call me Miss Yu. Today we are going to learn about greeting card. What is that? Let's check it out. Lovely student, we come to greeting card explanation. Well, have you ever congratulated someone using card? Jadi, pernah nggak sih kalian ingin mengucapkan selamat kepada teman, kerabat, saudara, tetangga, ataupun yang lainnya? Nah, ketika kita ingin mengucapkan selamat pada seseorang, itu kita bisa mengirimkan sebuah kartu yang itu disebut dengan greeting card atau kartu ucapan. Dan sekarang sudah lebih modern ya, di era globalisasi ini kita tidak lagi menggunakan kartu, kita lebih banyak menggunakan sosmed ya dalam mengirimkan kartu ucapan itu sendiri. Ya, bisa di Facebook, kadang di Instagram, di WhatsApp, dan di sosial media lainnya. Okay, my student, today we are going to learn about greeting card. And then, what is the purposes of learning? Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak solihah, yaitu kita akan mengidentifikasi dan menemukan perbedaan dari yang pertama adalah fungsi sosial, kemudian generic structure atau struktur teks, dan yang terakhir adalah unsur-unsur kebahasaan dari greeting card atau kartu ucapan itu sendiri, yang kita akan fokus di 3 bentuk greeting card. Yang pertama congratulation card, yang kedua adalah anniversary, dan yang ketiga adalah national holiday card. Kita masuk ke pengertian dari greeting card itu sendiri. Greeting card is an illustrated piece of card someone's intention or sentiment. Jadi kartu ucapan itu teks yang berupa kartu ucapan yang isinya berupa pendapat ya, atau ucapan yang diberikan pada seseorang ketika mengalami peristiwa tertentu, baik itu menggembirakan maupun yang menyedihkan. Jadi greeting card ini bukan hanya untuk ucapan selamat, tapi juga bisa berupa ucapan duka cita ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan lainnya. Namun memang lebih banyak ke peristiwa yang menggembirakan ya. Come to the example of greeting cards. Jadi ini adalah contoh-contoh dari greeting cards ya, yang sudah tadi Miss Yu jelaskan di tujuan pembelajaran ya. Kita fokus ke tiga jenis. Yang pertama ada congratulation card, kemudian ada juga anniversary card, dan ada juga national holiday celebration card. Jadi ada kartu ucapan yang berupa ucapan selamat, dan juga yang berupa ucapan anniversary ya. Anniversary itu perayaan yang berulang setiap tahunnya. Dan ada juga ucapan untuk hari-hari besar nasional. Nah, ini adalah contoh dari ketiga hal yang akan kita fokuskan di materi ini. Nah, kira-kira dari 3 ini mana sih yang termasuk di congratulation, anniversary, maupun yang hari libur nasional? Silakan kalian coba untuk mengisi tabel yang ada di bawah ini. Ada greeting card 1, greeting card 2, dan greeting card 3. Dear Handy, yang dikirimkan untuk Handy, dan pengirimnya adalah Angga. Oke. Kemudian ini adalah kartu ucapan yang kedua, dan yang ini adalah yang ketiga. Jelas semua ya nak ya? Coba diamati baik-baik. Di sini kita baca perlahan-lahan. Dear Handy, congratulations on your success in the poetry reading competition. Sincerely, Angga. Yang kedua, ini ada mix bahasa Indonesianya ya. Untuk kedua orang tuaku, happy wedding anniversary. Semoga pernikahan kalian menjadi cerita termanis untuk anak serta cucu-cucumu. Dan yang terakhir, happy Independence Day. Cara kita langsung tentukan mana yang termasuk congratulation, anniversary, dan juga mana yang termasuk
Hari libur nasional, iya yang pertama tadi itu adalah congratulation card, kemudian yang kedua adalah anniversary card, dan yang ketiga adalah national holiday celebration card. Jadi sekarang kita akan bahas struktur teks ya dari sebuah greeting card. Seperti apa sih? Sebuah greeting card itu pasti terdiri atas 3 unsur. Yang pertama adalah sender atau penulis kartu ucapan. Yang kedua adalah addressee atau receiver, penerima kartu ucapan, dan yang terakhir tentu aja konten atau isi dari greeting card itu sendiri. Nah, ini Miss Yu sudah cantumkan contoh-contohnya. Ini misalnya kalau di bagian bawah itu ada kata yours misalnya, atau Anna, warm regards, dan sebagainya ya, etc. etc. dan lain-lain. Kemudian addressee atau receiver itu biasanya di bagian awal. Ya, akan disebutkan di bagian awal nih contohnya. Hello mom and dad. Hi Michael. Nah, berarti jelas yang ditujukan adalah mom and dad, kemudian Michael ya, bergantung siapa yang disebut. Dan yang terakhir adalah konten atau isinya, biasanya tentu saja dengan kalimat-kalimat khusus seperti congratulations, happy anniversary, atau kalau lebaran happy Eid Mubarak, happy holiday, dan lain-lainnya. Setelah ya. Okay, my lovely students, now we will learn about the examples of greeting card. Jadi kita akan lihat contoh-contoh lain dari greeting card selain dari yang sudah Miss Yu paparkan 3 di awal tadi. Banyak loh greeting card itu contohnya ya. Walaupun pada kenyataannya ternyata kita kirimnya sekarang nggak lagi pakai kartu, tapi pakai sosial media ya. Akun-akun kita kan banyak tuh. Mungkin kirim lewat Facebook, lebih gampang lagi pakai WhatsApp ya yang pribadi, dan Instagram. Banyak pokoknya sekarang yang jadi media sosial kita di dunia maya. Nah, ini contoh yang public or national holiday card ya. Happy Eid Mubarak. May the guidance and blessings of Allah be with you and your family. Semoga penjagaan Allah gitu ya dan berkah dari Allah menyertaimu dan keluargamu. Ini birthday card, kartu ucapan ulang tahun. Yang ini congratulation card ya. Ini lebih detail lagi di sini mengucapkan selamat atas pencapaian seseorang kalau di sini ya. Thanking card, ucapan terima kasih ya. Happy Mother's Day, selamat hari ibu. Kalau buat guru, Happy Teacher's Day ya, selamat hari guru. Ada lagi graduation card. Ini kalau ada teman yang baru lulus nih, misalnya kalian yang kelas 8 ingin mengucapkan selamat atas kelulusan kelas kalian yang di kelas 9, kalian bisa kirimkan greeting card ini ya langsung atau juga bisa melalui akun-akun sosmed yang kalian punya. Next. Nah, ini juga ada nih yang lain dari yang lainnya, ada baby born card, atau ucapan selamat atas kelahiran bayi. Well, that's all the examples. Masih banyak yang lainnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Well, my student, after all of my explanation, setelah semua penjelasan dari Miss Yu mengenai greeting card, mempelajari bahwasannya greeting card adalah sebuah bentuk kartu ucapan sebagai bentuk apresiasi kita, ucapan selamat kita kepada orang lain, rekan sejawat, saudara, dan lain-lainnya. Artinya apa? Artinya ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain melalui greeting card tersebut, sebetulnya itu adalah sebuah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang intinya, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Nanda Soli-Soliha semua, saat kita belajar tentang greeting card ini, kita juga belajar bagaimana mengapresiasi kebaikan, kelebihan yang orang lain punya. Dan itu baik banget ya, karena kita secara nggak langsung juga mendoakan kebaikan bagi teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang kita doakan melalui greeting card tersebut. Nah, ini ada hadisnya, yakni tentang hadis mendoakan kebaikan sesama muslim. Misi langsung bacakan artinya. Yang intinya itu ketika kita mendoakan orang lain ya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, insya Allah kebaikan yang kita doakan itu akan berbalik kepada kita sendiri. Well, Ananda Soli-Soliha semua, we come to the end of our class. Alhamdulillah kita berada di penghujung kelas virtual pada hari ini. Thank you very much for your nice attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Miss Yu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dapat diaplikasikan dan dapat diambil improve-nya. Well, see you next time. I'm so sorry for my mistake. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.